Finally guys. Lu profesional kan? Abal-abal bro. Kok bisa? Jadi gini, ceritanya nih, mau tahu ceritanya? Mau. Dulu itu anjrit. Astagfirullah. Terus The Hakim Story Podcast. what is up everybody? It is a beautiful day. Teng. Anjir. Finally Finally, guys. gue baru ngomong finally akhirnya. Gila, salah satu orang yang paling banyak di request di Nah, kereta itu bohong atau enggak? adalah lo dan Alshad. Ya beneran. Serius. Kenapa ya? Lo, Alshad, Raffi. Karena kalian itu bertiga pekerja keras. Terus? Wajir, bro. Itu lagi dikejar-kejar. Iya. Ya itulah pemandangan predator. Damn. Ini bisa dibilang set terindah selama kereta-kereta Bim Ari. Dengan bunga-bunga gitu ya. Dengan bunga-bunga apalagi ya kan, ada final touch-nya khusus hari ini nggak nih? Tapi nggak, ini belakangnya gila sih, luar biasa banget, gokil. Gue kayak ntar gagal fokus lagi gini. Jangan dong. Kan tulang gue bengkok. Gitu. Udah tulang gue lunak loh. Serius? Hati-hati loh. Tapi kok bisa gitu ya? Presto. Bandeng anjir. Bro, jadi thank you banget akhirnya udah mau nyobain kereta abal-abal tentunya. Enggak abal-abal. Lu profesional kan? Abal-abal bro. Kalau profesional tuh kan punya license, ada surat-surat apa segala. Lu enggak? Nggak ada. Gue bener-bener abal-abal gitu loh. Kok bisa? Jadi gini, ceritanya nih, mau tahu ceritanya? Mau. Dulu itu 4 tahun lalu gue mengalami sebuah kecelakaan yang sangat hebat. Gue lagi naik jet ski. Gue tuh orang dulu gila bro. Apapun gue mau panjat, apa lompat, gue nggak mikirin. Gue tuh selalu berpikir gue tuh mungkin Superman. Gue tuh nggak bisa dying. Semua itu konsep pemikiran gue dulu terlalu positif. Sampai mikir ya gue nggak bisa sakit, nggak bisa apa gitu. Tapi bagus sebetulnya berpikir gitu. Bagus. Tapi kalau lu udah nggak takut sama bahaya, itu bisa mematikan. Ya. Karena gue kadang suka naik jet ski nih 60-70 km per jam, ya udah gue lompatnya di jet ski kayak Superman ini, saat gitu. Hanya buat shot drone, gue jatuh, buah gitu kan. Rusuk gue sakit apa, gue ketawanya. Udah gue gitu lagi gitu. Lu sakit kok gitu sih? Sakit memang. Terus lu tau gak sih pas di Ancol tuh, pas pintu masuk Ancol tuh ada yang besi. Ya. Lu ngapain? Gue panjat sampai atas. Boleh. Nggak tahu sih. Jadi gini, waktu itu kita lagi syuting ya. Buat Kayak TV? Gitu, buat TV. Terus ya kita kayaknya udah dapet izin apa. Terus Bim, lu mau buat pembukaan di mana? Di atas sana. Serius. Dikira kreatif gue bercanda. Gue mulai manjat lah. Pas udah 10 meter, dia kayak, bro udah. Gue ngeliat, tanggung. 35 meter bro ke atas. Anjrit, 35. Nggak pakai tali, nggak pakai apa-apa. Gue duduk di ujungnya, pembukaan di situ. Terus kamera nggak Nggak kerol, cuman mau dipecat sih produsernya. Beneran? Iya hampir, karena lu kira iya. anak orang kalau jatuh mati gimana segala macam. Sebetulnya itu nggak boleh ya. Gua aja naik aviari 12 meter, orang pada ngoceh itu safety-nya gimana. Iya, gitu. Jadi, nah gue tuh suka ngelakuin hal-hal seperti itu. Nah, jadi pas waktu gue lagi naik jet ski kenceng banget, gue lagi gendong orang yang 100 kilo. Berat buat ngendalin dia, karena dia kan berat banget kan. Lu apa ngapalin jet ski gitu? Apa? Lu? Enggak lah, lagi main, lagi seru gitu. Apa ada saudara gue lagi ngebut, udah 100 km per hour, lagi choppy, tep, mulai kehilangan kendali, dia jatuh. Tapi dia kenceng banget megang gue, gitu kan. 100 kilo tuh. 100 km per jam. Wah, gue udah tahan, gue lagi nge-gym-gymnya tuh. Wah, gue udah gak kuat. Nah, pas gue lepas, leher gue kepala gue nyampe duluan di air. Dan itu keras, Pastinya dengan kecepatan segitu, kita lompat dari 7 meter aja bisa sakit gitu kan. Gue masuk ke air, bam, gitu kan. Udah gue buka mata, gelembung, pikir ya udah mati lu, biasa gitu kan. Pas gue mau renang bro, lumpuh dari leher ke bawah. Beneran lu? Beneran. Gue lumpuh dari leher ke bawah. Gue merinding nih ngeceritain ini. Terus yang namanya katanya yang saudara lu 100 kg itu? dislokasi shoulder. Oke. Karena pas dia jatuh menjelang terakhir dia ngebola. Kalau gue tuh masih megang begini, krak gitu. Putus di sini lumpuh. Ya pokoknya gue masuk ke dalam air, gue mau renang, ternyata gue nggak bisa gerak apa-apa. Gue hanya ngeliat bubbles doang, terus gue pikir itu yang namanya pada saat orang bilang nih, pada saat lo mau die, semua hidup lo tuh flashback. Itu bener bro.
Gue inget orang tua gue inget ini, gue belum baik, gue belum ngelakuin apa, gue belum rajin sholat apa segala. Wah, muncul di satu. Alhamdulillahnya hari itu beda dengan hari-hari lain. Gue lagi pakai life vest dan semua. Biasanya lu enggak? Nggak pernah ever. Dan alhamdulillahnya gue naiknya terlentang. Karena kalau gue tengkurap selesai. Gue terlentang, itu teman saudara muter-muterin gue karena tahu gue suka bicara, suka gila, muter-muterin pelan gue dengnya. Suara aja nggak? Kalau udah kena di sini, untuk lu napas, untuk lu hey gitu nggak bisa. Itu lu di dalam gelembung-gelembung itu berapa lama? Ya nggak lama sih, cuma naik set gitu loh, ngerti nggak? Kan karena pakai live. Tapi momen itu ngeri banget. Udah akhirnya gue cuma ngeliat, gue bingung. Akhirnya saudara lu baru ada yang nyadar, ngeliat mata gue tuh kayak kosong gitu kan. Akhirnya dia lompat masuk. Are you okay? I can't feel anything. Gue gak bisa ngasih apa-apa. Terus dalam bayangan gue tuh gue akan tenggelam. Jadi gue selalu minta gini, hold me, hold me, hold me gitu kan. Sedangkan tangan mereka itu udah begini nih. Dan lu gak berasa. Gak berasa, jadi gue yang kayak hold me gitu. Gue ngomong gitu terus, I'm holding you gitu. Gue lagi megang gitu kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya satu jet ski pergi manggil ambulans, yang satu lagi mereka goncengan berdua, satu ke belakang buat megang gue gini narik. Nah, gue dibawa pelan aja, ombak kecil dari jet ski-nya tuh mematiin gue karena sedangkan gue kan nggak bisa gerak apapun, jadi gue kayak bener-bener kayak barang mati kan, nggak ada gini, nggak bisa gini, nggak bisa begini gitu kan. Itu 4 tahun lalu? 4. Udah kayak gitu gue bilang stop gitu. I'm dying gitu kan, gue mati nih karena air kan. Udah habis gitu ada yang masuk, gue dipegang di bawah renang 500 meter. Untungnya gue lagi nggak jauh di mana. Dan yang tadi dislokasi dia udah benerin shouldernya sendiri. Dia fisioterapis, jadi dia tahu, dia udah ngumpulin orang 4 sampai 4 sini buat ngangkat gue berbarengan. Karena kalau lehernya gerak-gerak lagi itu bisa bahaya. Kita diangkat, dimasukin ke ambulans, perjalanan ke itu di mana kita berangkatnya di Indonesia? Dari Jet Ski Cafe, cuman itu kejadiannya dekat Marina. Nah udah kayak gitu di ambulans tuh gue ingat banget si mas-masnya, Pak, sakitnya di mana? Dia pengen gak ada sakit, Pak, saya gak ngerasain apa-apa gitu kan. Terus nanti nih dia jalan lagi 4 kali dia nanya, gue jawab yang sama terus gitu. Nah terus lu bayangin kaki lu begini nih ya. Aduh. Terus kaki gue pendek banget. Iya, terus udah kayak gitu gue lagi diginiin sama orang. Gak berasa. Gue gak ngerasain apa-apa. Itu rasanya mau gila bro, anjing. Itu gue, apalagi gue orang yang aktif ya. Gue ngeliat jempol, gue gak duduk, gue tiduran, gue cuma gini doang kan. Gue ngeliat kaki gue, Bima, lu ngerasain, kan saudara-saudara dewasa aja pada pakai bahasa Inggris ya. Bima, you don't feel, lu ngerasain ini? No, coba gue bilang, gue pakai harder, tekannya keras gitu kan. Mereka udah yang kayak gitu. Gue gak ngerasain apa-apa. Wah gila, itu rasanya mau meledak, mau pecah, mau nangis, bingung. Tapi gue kayak tarik nafas, gue aja mikir semua tuh udah hikmah, semua tuh ini mungkin takdir gue, gitu kan. Lu belum kawin dong itu? Belum, gue masih ada Shana di situ. Gue yang benar-benar kayak berpikir, oke, lu harus cari orang lain gitu, you have to find someone. Bohong, serius sampai segitu? Iya, gue mikir gitu. Terus gue udah mikir Snowy, semua harus gue kasih ke siapa. Gue nggak mau. Di momen itu? Iya. Lu udah mau mati banget berasanya? Gue udah nggak bisa ngerawat lagi Snowy buat orang lain. Terus Shana nggak mungkin lalu sama kayak orang yang lumpuh gitu kan. You have to fight someone. Terus mereka yang kayak, apaan sih, no, you will get better. Abis gue nggak bisa gerak apapun kan. Lu udah ngomong gitu, diucapin? Iya. Udah ngaco gitu. juga lu berarti. Terus udah kayak gitu, tapi gue mau pulang. Gue nggak mau ke rumah sakit. Mau kemana? Gue mau pulang. Mau tidur aja gitu, mau tidur gitu kan. Iya, tapi dari kondisi gitu, lu ngomong pulang itu kayak lu mau mati. Enggak, gue mau pulang karena gue tuh nggak pernah ke rumah sakit kecuali pas gue disunat dulu di Australia. Lu disunat? Iya bro, udah. Nah itu pas di Australia. Itu doang bro, gue sekali ke rumah sakit, kaki gue patah, that's it. Semenjak sesudah itu gue hampir nggak pernah ke rumah sakit. Jadi gue berpikir gue mau pulang. Terus saudara gue yang kayak, are you crazy? You are paralyzed, lu tuh lumpuh, terus ke rumah sakit. Serius? No, I just have to sleep. No, you're going to the hospital. Akhirnya ke rumah sakit? Ke rumah sakit, MRI apa segala macam. Ini yang gilanya nih. Malamnya dokter datang, besok harus operasi. Anjir. C2, C3. C2, C3 apa sih? Leher. Kan awalnya dari C1 kan. C1.
udah kayak gitu harus operasi, kalau enggak kamu kan lumpuh seumur hidup. Lumpuh segini lagi, air ke bawah. Terus gue bilang sama dia, no, hah? Maksudnya gimana? Saya nggak akan operasi. Gue nggak ada ininya ya. Lo jangan bayangin, lo bayangin gue lagi sakit. Nggak dok, saya nggak akan operasi. Maksudnya gimana? Saya nggak akan operasi, saya akan sembuh. Terus dia yang kayak, bentar, ini kalau kamu operasi, kamu bisa seumur hidup gini-gini. Saya nggak akan operasi. Dia kesel, dia bilang, udah gini aja, besok pagi neurosurgeonnya akan datang, kamu ngomong sama dia. Terus gue bilang, saya nggak mau ketemu karena saya nggak akan operasi. Tuh orang langsung balik badan, cabut men. Serius. Iya, berhadapan sama orang gila kayak lu gitu. Nah, maksudnya nekat gitu. Iya, nah terus udah gitu malam itu gue cuman fokus pengen nemuin jari gue sama jari tunjuk gue sama jempol gue. Malam itu fokus itu doang. Sampai akhirnya biar bisa gitu. Nah, biar bisa begini. Nah akhirnya itu hal pertama yang bisa gue lakukan adalah begini bro. Itu dong. Terus kiri udah. Yang bikin lu nggak mau dioperasi apa? Karena gue berpikir gimana ya, gini. Sekarang gini, kalau gue dioperasi, apapun hasilnya, gue nggak akan tahu tanpa operasi itu apakah gue akan lebih baik atau lebih buruk. Paham nggak maksud gue? Iya kan? Kalau misalnya gue udah operasi nih, terus tiba-tiba berarti lu nggak percaya dengan dunia kedokteran? Bukan berarti nggak percaya, tapi gue percaya juga dengan positive thinking dan self healing. Kita bisa sembuhin diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau sekarang gue operasi, terus besoknya gue lumpuh dan seumur hidup gue lumpuh. Terus ya kita melakukan yang terbaik. Tanpa operasi pun lo bakal kayak gitu, misalnya kayak gitu kan, gue nggak akan tahu dong, betul dong. So gue berpikir tenang dulu, gue lihat badan gue kayak gimana dulu nih gitu kan. Udah akhirnya hari ketiga ya semua lu gitu bisa. Udah bisa begini, balik lagi pelan-pelan gitu. Tapi di sini gue belum. Itu udah deh ke kamar mandi, apa harus diangkat berapa orang apa gitu segala macam. Nah, hari ketiga dokter datang lagi. Oh, dokter yang sama. Terus udah kayak gitu, udah malas sama gue. Terus gue bilang, dia ngomong soal perawatan di sini apa. Saya hari ke-6 akan pulang. Dia kaget lagi. Apa yang membuat kamu berpikir kamu akan pulang hari ke-6? Saya mau pulang di hari ke-6 gitu kan. Dia kesel banget, berarti mungkin nih pasien nih ngeselin abis gitu. Cuma dia udah hari ke-6 gue minta kursi roda, gue minta diangkatin, gue pulang. Masih nggak bisa berasa itu? Nggak bisa, cuman hanya bisa, ya udah mulai gerakan dikit. Nah, kita pendekin ceritanya, intinya bro, gue belajar semua dari A sampai Z, dari nol lagi kayak anak kecil. Berapa lama lu itu? Mungkin 7 bulan. Tapi di 7 bulan ini, gue ini baru bisa jalan, belum bisa lari. Jadi gini, pas gue udah bisa. Gue nggak tahu cerita ini, maaf ya. Nggak apa-apa, karena gue tuh gini, kebanyakan orang pada saat lo sakit akan datang dan kasihan, betul nggak? Ya. Sedangkan sebenarnya pada saat kita bertamu untuk orang yang sakit, hey, you're fine, you'll be okay. Tapi itu jarang kita dapetin di sini, bro. Jadi gue hanya benar-benar ngundang orang-orang spesifik yang gue tahu energinya seperti itu. Karena kalau gue datang, nangis, sabar ya, nggak bakal sembuh, bro, gitu kan? Iya kan? Nah, jadi positive thinking ini penting banget kan. Jadi hanya beberapa orang dekat yang tahu. Udah kayak gitu, udah gue semangatin diri gue. Nah, di 7 bulan itu tiba-tiba gue berpikir, gue mau lari. Gimana cara lari? Gue gak tahu cara lari, bro. Jadi gue udah gini, ya, gue udah bisa jalan tuh. Bisa jalan nih gini nih, gitu kan? Gini, kayak robot gitu kan. Terus gue mau lari, gue kayak anjir, gak bisa, bro. Gitu loh. Jadi bener-bener kayak bayi belajar ulang semua gitu. Tapi ya udah akhirnya. Tapi lo hebat ya. Berarti otak lu tuh beneran bekerja keras untuk mengaktifkan itu. Dan gue berdoa sih yang pasti sih. Itu udah bener-bener gue nggak luput dari yang namanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ lo enggak sih, gue banyak sih kayak dapat hidayah itu salah satunya kayaknya. Kamu pakai jilbab sih? Oh iya, jangan dong. Gantengnya hilang aja deh. Bro, nah udah gitu, udah gue udah bisa lari, gue udah akhirnya gue gila lu disuruh nge-trip. Sudah banyak nih kondisi gue kayak gini, gue nge-trip gimana gitu kan. Ya udah gue datang dulu ke kantor, gue duduk di situ ngomong sama eksekutif produser sama semua kondisi gue dan apa yang gue alami. Gue berpikir bakal antara wah jangan deh gitu, atau ya udah kamu berangkat tapi hati-hati. Malah gini, tapi perut masih six pack nggak? Anjir, selesai cerita itu perut masih six pack. Ya nggak terlalu, bahaya. Pas dilihat
wih masih bagus ini, mau udah berangkat. Anjir kok gak ada yang mikirin gue bisa lumpuh ya. tapi bagus juga sih, maksudnya bagus. Jadi gue kayak gak menghasil diri gue. Itu trip itu bro, anjir itu kita cuma ke Bromo doang kan, naik yang ke kawah. Itu tiap langkah gue itu gue kayak ngelawan gravitasi bumi 8 kali lipat kali. Disuruh lari, itu lari buat gue tuh udah kayak nyetrum tulang gue apa segala macem. Udah gitu pas ada bagian yang lompat dari tebing 7 meter, gue ngeliat ke bawah, gue kayak lupa nanti gue harus gimana pas di seorang yang segala berani. Iya, gue lupa, gue kayak gue harus gimana nanti. Kamera ready, drone, gue bodoh, gue nggak tahu gerakan gue kayak gimana. Landing pun belajar lagi, gitu. Nah, tapi trip-trip gue itu yang akhirnya membuat gue bisa push fisik gue dari yang berat sampai akhirnya gue bisa kembali lagi gitu. Sampai akhirnya gue belajar backflip apa segala macam hal yang gila nih, hebat banget gue lakukan gitu. Nah tapi kembali ke Kairo nih, salah satu treatment gue adalah Kairo, gue ke Australia buat penyembuhan gue itu. Sambil lu pelajarin. Kakak gue kebetulan habis kecelakaan skiing, jadi tulangnya itu dia jatuh kena pohon krek gitu. Nah jadi kita bakal datang untuk mendapatkan terapi yang sama. Lama-lama gue ngeliatin gitu kan. Terus pas di rumah gue bilang, kayak saya bisa deh yang gitu. Coba kata dia gitu, gue mulai deh, Bim, pasti sama Bim, gitu kan. Kakak lu nekat juga ya? Udah akhirnya gue terapi kakak gue dan banyak orang setelah itu. Sampai suatu hari, yaitu di vlog pertama yang gue terapi tim gue ini, termasuk mereka nih. Beneran lu pernah coba? Iya. Udahlah, nah terus ada vlognya. Liatin. Beneran, lu coba juga. Lu jadi kelinci percobaan. Ah ini mereka sekarang udah kalau pegel minta langsung, udah kayak nggak sopan lu. Sumpah enak tapi. Bang ini ada yang gak enak bang, ini ada yang salah, udah pada langsung minta gue. Nah, akhirnya gue berpikir, kita bikin vlog apa? Gue bisa kretek-kretek, serius bang, udah gak apa-apa yuk. Kretek viewsnya 3 juta kan. Lanjutin. Iya berkembang banget. Berkembang banget itu lu. Iya, nah tapi sekarang udah menjadi sebuah beban mental. Karena begini, biasa kalau gue buka DM gue 90% anjing, 10% kucing. Sekarang 95% orang sakit. Minta tolong istrinya, tolong saya nggak bisa kerja, dan anak itu saya, kepikiran. suami. Dan gue tuh kalau sampai membuka, aduh gimana sih orang minta tolong tapi lu nggak bisa bantu, gimana sih? Iya. Akhirnya kemarin ambil kursus sama Chris Leong ya kan, yang sekarang di Kelapa Gading itu. Terus ya udah dia pas lihat juga, dia bilang, kok kamu udah kayak profesional. Ya profesional kata dia kayak gitu. Tapi sebenarnya karena gini, basicnya itu kita harus pakai feeling, harus paham tulang, harus tahu, harus bisa ngeraba, ngerasa gitu kan. Lu ngerasain organ lu sendiri, lu ngelihat lu merasa di terapi pernah, lu melihat terapi itu dan juga lu coba iya sendiri. Gitu. Dan udah akhirnya gue mungkin bisa dibilang kalau menurut yang ngajarin ya, udah bagus banget nih gitu kan. Cuman tinggal gue next level mau belajar soal patah tulang gitu loh. Haji Naim dia Nah tapi itu sih jadi beban mental gue sekarang kayak aduh, gue kayaknya harus punya praktek di mana gue bisa at least orang-orang nanya ini, yuk kita schedule gitu. Lebih karena pengen tadinya yang tadi pengen hanya buat kontennya baik yang nonton kita lanjutin. Sekarang udah lebih kayak aduh kayaknya gue harus lebih seriusin nih gitu buat bantu banyak orang, karena banyak sekali ternyata orang yang sakit. Walaupun banyak orang yang meragukan kemampuan lu dan katanya itu adalah trik. Bunyi kreteknya itu katanya pakai efek katanya. Enggak lah. Itu kan kadang-kadang kalau pakai botol minuman gitu, kretek. Ya atau mungkin bisa di-insert tuh. Soalnya gini, gua pun pribadi tuh kadang suka bingung, gila sih kok bisa sekencang, tapi memang bunyinya kayak gitu. Tergantung orangnya, tergantung level lemaknya, ya kan? Lemaknya bisa meredam bunyi tulang. Gue lagi berlemak banget ini. Nah, mungkin bunyinya nggak terlalu crispy, tapi nggak tahu tulangnya kasar kayak gitu kan. Gue diet dulu dia bulan depan kesini lagi. Jadi gitu bro, awal mulanya. Dengan kehidupan tenang. Oke, perjalanan enak banget. Oke. Alright. Aman bro? Aman. Nggak copot lo bro? Masih di sini lo kakinya.
Lu nggak bikin gak lumpuh kayak lu dulunya Anjir, kan? jangan. Lu gila, lu mau omongan lu bener-bener ngeri lu omongan ini nih. Pressure-nya relax. Tarik nafas bro. Buang. Habis. Tidurin di tangan. Tidurin di tangannya. Oke. Tidurin. Tenang, istirahatin. Jangan mikir macam-macam. Alright. Chill. Breathe. Oh my god. Tarik nafas lagi. Buang. Breathe. Alright. Bunyi gak gitu? Enggak. Belakangan. Yang ngerasain lo Ya, di back. gitu, berasa banget. Iya. Gue mau nanya, bisa nambah tinggi nggak? Nambah 1-2 mili doang sih. Ya Allah. Di saat otak kita udah lemah, di saat kita berpikir sakit ditambah dengan media yang buat kita parno, badan akan ikut. Ya. Dan senang banget beberapa hari ini semua media mengabarkan bahwa yang sembuh COVID sudah sekian puluh ribu. Ini bagus, bikin kita pede. Itu yang kita harus dengar. Nah sebelumnya kan gila. Oh yang COVID malam hari ini puncaknya pemakaman diliatin. Iya. Jadi Orang masuk rumah sakitnya badan udah kayak gini. Aku bakal die nih. Karena yang terprogram di otak mereka itu dan badan akan ikut. Tapi di saat kita berpikir positif, kita sembuh, kita jangan takut, kita semangat, insya Allah kita akan kasih sembuhan. Keren. Bro Irfan, thank you banget. Thank you banget. Udah nyobain kretek abal-abal. Kalau ketagihan boleh dong. Boleh next. Nggak, malah 2 minggu lagi gue akan kretek lagi sih. Wow. Gitu. Oke. Kita cari lokasi kretek yang paling fenomen di atas Aviari nggak? Gila, jangan gue ngeri anjir. Enggak. Bagus di atas Aviari. Tapi ngeri. Sunset, pakai itu krek bagus. Enggak, ntar netizen nanti masuk CNN nggak mau. Kenapa? Masuk CNN di atas Aviary. Oke, ntar kita cari lokasi terbaik lainnya ya bersama dengan Mario ya. Oke. Thank you Bims. Thank you. Subscribe ya. The Golden Family. Golden Family and Sama Bims Aryo. Thank you very Oke. much. Bye bye. Bye everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.